Ketemu lagi di Obrol Newsroom sama saya David Purba. Dan saya Dita Rusiana. Dan saya senang banget ya hari ini karena Nggak usah palsu. Biasa aja. Biasa aja. Nggak usah palsu, biasa aja. Aku senang banget karena aku bisa berduet denganmu lagi. Oh iya, Mbak. setelah sekian purnama ya. Iya, Kayaknya kita udah gak pernah duet banget. Iya, kamu kan biasanya sama si Fabian itu kan. Iya, cuma dia meninggalkanku, jadi aku berpaling ke kamu. Oke, gitu. jadi sekarang kamu lebih pilih nggak penting sih Fabian kita apa ngomongin aku? layout dulu sih. Nggak, ini aku penting buat aku karena aku pengen tahu kamu pengen duet sama Fabian apa sama aku? Sama kamu dong. Sama aku ya. Karena di sini ada kamu, nggak ada Fabian. Iya tadi, dan seperti sahabat kompas.com melihat ini kita layoutnya berbeda. Tahun baru kantornya juga berbeda dan jabatannya juga berbeda, Mbak Din. Siapa? Ini nggak usah bahas yang terlalu jauh. Emang ini agak beda nih. Ini aku kayak penyanyi nih mau rekaman. Gimana? Halo. Obama. Jadi ini lautnya laut lagi layout ya Allah. Layoutnya kita beda, baru. Katanya ini sih fresh gitu ya. Katanya produser yang baru magang di sini ya beberapa tuh biar santai. Padahal sebenarnya udah santai-santai aja sih. Kita santai aja. Tapi memang waktu di layout yang lama itu kita kaku banget gitu. Kita kaku terus suara ada ngek ngok Cuma, gitu. Ada kelebihan di layout lama. Apa tuh? Bisa menutupi perut saya. Iya, betul. Kalau di sini kayak kalau offset jadi kelihatan banget perut gitu loh. Ya mungkin bisa lah Pak produser ya di ini akomodir ya biar perut nggak kelihatan besar gitu. Ya, tapi katanya Mbak Dida ini kita kayak podcaster banget. Oh iya ya. Kita coba ya. Iya. Mbak Dita. Iya Bapak David. You look stunning. Thank you. You look handsome too. Iya, tapi senang banget ya layout baru, suasana baru dan tentu capaian-capaian atau harapan-harapan baru untuk 2025 ya. Kamu ngomongnya udah kayak pejabat tau gak sih harapan-harapan baru tinggi banget bahasanya. Iya gitu. Karena kita akan membahas soal pejabat dan politik. Oh iya ya. Iya. Nggak bahas yang enteng-enteng aja gitu. Bahas enteng, ya boleh lah, boleh. Kita bahas yang enteng. Tapi nanti kita bahas yang agak-agak berat ya. Iya. Kita kasih appetizer dulu ya untuk sahabat kompas.com ya. Oke, jadi sahabat kompas.com nih sebelum kita masuk ke main menunya nih Mbak Dita, menu berita utama kita mau bahas ada beberapa 5 ya, ada 5 berita yang terupdate yang lagi rame nih dibahas jadi, hari ini Mbak Dit. Ini produsernya tolong layarnya agak stabil ya, jangan labil gitu. Ini geser kanan bawah. Marahi aja Mbak Dit. Oke, yang pertama itu Mbak Dit ini lagi rame banget ya. Jadi kemarin tuh setelah ditemukan di Banten, jadi ada pagar laut juga ditemukan di Bekasi. Bayangin ini pagar laut ditemukan di Bekasi. Waktu di Banten tuh luasnya itu 30,16 km. Dan itu juga hingga kini belum jelas pemiliknya siapa ya. Iya, meskipun kalau yang di Banten itu sudah ada yang mengaku itu, ada beberapa organisasi yang bilang kalau mereka yang membangunnya supaya mencegah abrasi dia bilang gitu. Tapi kita juga perlu detail sih, gimana ya membangun sepanjang itu gitu. Nah ini sekarang di planet Bekasi, warga Bekasi. Kamu bilang planet Bekasi ya? Kan kita butuh paspor loh kalau sana. Instagram kamu apa? Yang mau silaturahmi silakan, yang mau silaturahmi. Dita Rusiana enggak? Kabupaten Bekasi spesial itu kabupaten. Spesial ya. Jadi di pagar laut yang di Bekasi ini, aku gitu ya. Ya karena ini bahannya cuma segitu doang. Ini suplainya memang ini nih minim coba. Jadi itu ada sepanjang 8 km tuh Mbak Din. Memang tidak sepanjang yang di Banten gitu ya. Jadi, tapi kayaknya lebih rapi ya kalau kita ngelihat ini videonya gitu. Betul. Jadi ini ada sahabat kompas.com melihat di layar ya. Ini kita tampilkan juga video-videonya. Jadi pagar laut ini menopang gundukan tanah dan membentuk garis panjang menyerupai tanggul dengan perairan di tengahnya yang menyerupai sungai. Jadi nelayan setempat juga mengatakan bahwa pagar laut itu sudah ada sejak 6 bulan yang lalu, Mbak Din. Namun warga tidak mengetahui siapa dan apa tujuan pembentukan pagar laut tersebut. Nggak kenalan apa ya? Kenapa? Nggak kenalan gitu sama yang bangun gitu? Ya bisa jadi dibangun malam-malam atau mungkin tidak ada yang mau kasih tahu siapa yang bangun. Atau juga mungkin orang juga nggak peduli gitu loh. Bisa jadi. Iya, sama kayak di sebelah tuh gedung kita nih ada bangunan baru. Kamu tahu nggak? Gedung KONI. Enggak tahu. Enggak tahu kamu kan gedung KONI. Iya, berarti aku bisa memahami. Itu tinggi banget gedung KONI-nya loh. Ini produser juga sebenarnya nggak tahu. Tahu kemarin, tapi kami bertanya-tanya, itu
Sejak kapan dibangun itu? Ternyata ada gedung Ada baru ya. gedung Aku gitu. sampai mungkin kurang aware ya. Terus Nah, ini jadi seorang nelayan namanya Tayum mengungkapkan bahwa tanah yang berada di tengah pagar bambu berasal dari pengerukan tanah laut yang dilakukan oleh 3 eskavator yang beroperasi sepanjang siang dan malam. Apalagi ada eskavator, harusnya memang ini tersistematis. Betul, kan bayar eskavator kan nggak murah loh Mbak Betul, Dit, emang. jutaan itu. Masa nelayan bisa bangun Siapa tahu nelayannya eskavator kaya. sih? Oh iya sih, oke. Jangan Aku suka Mbak Dita yang sekarang selalu berpikir positif ya. untuk hal-hal Oke. tertentu. Jadi sampai saat ini keberadaan pagar laut di Bekasi masih menjadi misteri untuk masyarakat setempat. Jadi memang ini di awal tahun 2025 ini penuh dengan misteri. Banyak. Ada 2 pagar misteri yang kita nggak tahu pemiliknya siapa sampai sekarang gitu. Betul. Nah ini juga pemerintah masih belum memberikan keterangan yang lebih jelas gitu. Karena kayak Bakamla juga nggak tahu itu punya siapa. Masa nggak tahu sih? Gimana? Mungkin Bapak tolong diberitahu. Masa KKP nggak tahu sih? Katanya nggak tahu juga KKP gitu. Ini waktunya nggak di waktu ini. Oh lanjut. Lanjut. Nah berita kedua adalah Presiden Prabowo Subianto bertemu aktor Amerika Steven Seagal. Aduh sebagai Gen Z aku nggak tahu. Kamu nggak tahu Steven Seagal? Nggak tahu. Aku Gen Z soalnya. Chuck Norris kamu tahu? Nggak tahu. Oh, okay. It's over. Yuk kita selesai. Harus diselesaikan ini. Nah, ini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengungkapkan bahwa keduanya ini sebenarnya nggak sengaja ketemu kan di salah satu kawasan di Jakarta. Nah, saat itu Angga yang baru rapat dengan Prabowo ketika keluar lift ketemulah itu sama aktor veteran Steven Seagal yang juga keluar dari lift sebelahnya nih. Kayak takdir keluar dari lift sama-sama. Wah, ketemu kayak gitu. Terus ternyata menurut Angga ini mereka sudah berteman puluhan tahun ya, 35 tahun bahkan sudah berkenalan. Nah, pertemanan itu kemungkinan masih sejak saat Prabowo di Kopassus kalau nggak salah. Lama sekali dong. Iya, itu kayaknya aku belum lahir. Terus adapun pertemuan Prabowo dan Steven ini juga diketahui juga ada Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Nah, lengkap banget. Coba dipermudah gitu Pak. Titi Soeharto gitu. Banyak protes ya. Lalu pertemuan itu berlangsung di Bali dan diketahui publik setelah videonya ini diupload. Jadi memang ini cukup mencuri perhatian ya video ini soal pertemuan aktor veteran Amerika Steven Seagal dengan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Pak Prot. Selanjutnya ini berita ketiga, ada penyebab ledakan di Mojokerto yang sebabkan 2 korban tewas yang masih sekarang itu diselidiki tuh Mbak Di. Betul. Jadi kepolisian Mojokerto masih mencari tahu penyebab ledakan rumah di Sumolawang Kidul, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ledakan yang berasal dari rumah Aibda Maryuadi ini menewaskan saudaranya yaitu Luluk Sudawati dan anaknya yang baru usia 3 tahun. Iya, jadi ini rumah Bapak polisi nih di Mojokerto. Iya, tapi sampai sekarang nih Mbak Dit belum tahu penyebabnya apa. Ada yang bilang ini karena barang elektronik, ada yang juga bilang ini karena ledakan gas begitu. Tapi sampai sekarang masih dicari tahu. Jadi ini misteri selanjutnya selain pagar-pagar itu ya. Betul. Jadi penyebab rumah Aibda siapa? Maryadi. Iya, ini meledak gitu. Katanya ada gosip tabung gas, ada gosip elektronik dan lain sebagainya. Ya, tapi apapun itu kita turut berduka cita. Ya, 2 orang yang meninggal dunia. gitu ya. Ada apa lagi nih Mbak Dit di berita keempat? Nah, ini belum digeser nih layarnya sama Pak Produser. Oke. Nah, berita keempat ini ada kebakaran hebat di Los Angeles karena ini ada angin Santa Ana. Santa Ana. Iya. Bagus ya namanya. Bagus. Kenapa nama tapi badai? mematikan ya? Iya. Penasaran nggak sih nama badai, nama angin, nama tornado itu bagus-bagus namanya? Tornado Caroline iya, ya ada juga ya. Atau apa gitu. Iya. Kenapa ya dinamakan bagus gitu tapi merusak? Gimana kalau itu kita bahas di segmen yang lain ya? Itu kita harus cepat ini Mbak Dita. Baik. Jadi setelah berhadapan dengan kebakaran hebat, pemadam kebakaran di Los Angeles harus berhadapan dengan angin kencang Santa Ana sampai Rabu 15 Januari 2025. Angin kencang ini dikhawatirkan akan memicu kebakaran lain gitu karena saat ini sudah ada 8.500 petugas pemadam yang masih dikerahkan untuk mencegah kebakaran terjadi lagi. Wow, dan ini memang kawasan elit ya Mbak De. Banyak artis-artis gitu dan salah satu yang kena itu Paris Hilton. Iya, Hollywood. Rumahnya terbakar. Tapi kayaknya Paris Hilton rumah terbakar dia masih punya hotel.
Ya, tapi kan mungkin ada barang-barang Iya sih. penghargaannya, masa kecilnya, barang-barang yang dia sukai lah gitu ya. Mhm. Jadi memang, kebakaran ini cukup menyita publik ya kalau kita lihat, kalau mungkin, sahabat Kompas.com scrolling di TikTok, Ya, di Instagram atau, di beberapa media sosial lainnya pasti tuh lihat tuh api, iya. Luar apa biasa Mbak Den. iya luar biasa besar gitu. Iya, ada 100.000 pengungsi yang disebabkan karena Kebakaran kebakarannya ini. Oke. dan juga menyebabkan triliunan Ya kerugian. Ya pasti sih. meskipun sebenarnya kita gimana ya, gitu kan sebenarnya nggak bisa dihitung sebenarnya Mbak Dit ya, Iya. karena kan ya Banyak rumah apalagi kita kan nggak bisa dihitung dan itu kan dengan kawasan uang mahal gitu. ya, jadi pasti Iya, mahal banget gitu. oke. Ya, Kita nah yang lanjut terakhir yang adalah lainnya. ini agak berat nih ya, Apa soal tuh? politik. Mm-mm. Kabarnya nih dua pimpinan partai besar di Republik ini akan bertemu gitu. Partai besar di Republik ini, Iya, PSI besar, besar. besar. Iya. Pak Prot ini bisa nggak dikat aja bagian tadi? Ini kita Oh, live. live ya. Jadi partai besar itu partai Nah, ya tentunya yang punya kursi di parlemen yang oke. cukup signifikan gitu. Oke. Jadi 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 kabar untuk PDIP dan Gerindra ini yes. katanya kembali mesra gitu. Tapi kita Uh, juga masih bertanya nih ya. mesranya gimana? Karena ada sinyal-sinyal nih kayaknya Bu Megawati terbuka kembali untuk bertemu dengan Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra atau sebagai presiden nih Pak Prot. Sebagai Kit- dua-duanya. Oh, belum belum tahu. tahu. Nah, Dan jadi ini kayaknya nih mm, nasi goreng lagi nih. ya mungkin itu ya. Iya Kayaknya nggak? kangen nasi goreng kan terakhir Kangen dulu. 2019. Jadi udah 5 tahun yang lalu gitu. Iya. Masa 5 tahun sekali sih Pak Prabowo mau Iya. nyicipin Aku nasi baru goreng? kemarin makan nasi goreng. Iya, di bawah juga ada sih Coba. sebenarnya. Tapi mungkin racikannya Bu Mega beda. Oke. Oke. Nah, Nah, ya. ini sudah ada gabung bersama kita. Udah. Politikus PDIP, Mas Seno. Halo Mbak Dita. Halo, sore Mas. Ya, Mas Halo. di studio ada saya, Dita, dan ada David. Ya, Mas David, Mbak Dita. Selamat Nah, sore. nah, Mas Seno ini kita ngomongin soal Bu Mega nih kayaknya mau terbuka lagi nih ketemu dengan Pak Prabowo karena kalau kita melihat di HUT PDIP beberapa hari yang lalu Bu Mega nih nyinggung-nyinggung Pak Prabowo nih. Kita nggak musuhan, terus ada yang kangen dibikinin nasi goreng, terus juga curhat soal gimana rasanya kalau anak buah digituin Mbak Mas gitu. Nah ini gimana nih Mas Seno dengan ucapan beberapa statement Bu Mega di HUT PDIP lalu? Ya, makasih Mbak Dita. Jadi kalau kita mencermati pidato Bu Mega di HUT yang lalu, sebetulnya kan pembahasannya itu sangat panjang. Hmm. Dari awal sampai akhir itu kalau nggak salah 3 jam 10 menit Ibu Mega memberikan pidatonya di HUT. Dan itu diawali dengan satu statement yang sangat clear betulnya, yaitu tentang penyampaian terima kasih kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah menindaklanjuti keputusan MPR periode lalu yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Jadi bahwa Bung Karno dulu pernah dilakukan suatu tap MPR yang mengatakan beliau itu terlibat dalam pengkhianatan atas bangsa dan negara itu sudah dicabut. Lalu Pak Prabowo memberikan tindak lanjut dan kami dengan sepenuh hati seluruh komponen partai mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya pada Pak Prabowo. Lalu dalam kesempatan yang sama itu pula kita menegaskan bahwa hubungan pribadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo meskipun pernah berkontestasi di dalam beberapa kali pemilu di pihak politik yang berbeda, tetapi hubungan pribadinya terjalin dengan sangat baik antar beliau berdua. Baik sebagai sesama ketua umum partai atau sebagai sesama Presiden Republik Indonesia ke-5 dan ke-8. Itu hubungannya berjalan dengan baik. Maka kalau bicara tentang komunikasi, tentang koordinasi, itu berlaku sangat efektif dengan landasan hubungan pribadi yang baik itu selama ini. Tidak pernah ada gangguan berarti. Kita tahu bahwa beliau berdua juga pernah menjadi pasangan mitra kan di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka hubungan itu terjaga dengan baik. Nah, dari situlah sebenarnya selama ini komunikasinya juga berlangsung. Baik sebagai antar instansi ya, di PDI Perjuangan dan Gerindra, kita tahu di Pilkada kemarin banyak sekali melakukan kerjasama politik di daerah-daerah. Lalu juga antar pribadi misalnya melalui utusan-utusan. Kemarin pada saat HUT partai, misalnya di konferensi pers, Pak Ahmad Basarah mengatakan beliau pernah itu diutus oleh Bu Mega untuk bertemu dengan Pak Prabowo
dalam kapasitas sebagai pimpinan MPR periode lalu. Dan itu membawa pesan khusus terkait soal pelurusan sejarah Bung Karno itu. Nah, jadi hubungannya selalu baik, nggak pernah ada masalah. Maka dari itu kita tidak pernah kemudian menganggap Pak Prabowo itu adalah musuh politik. Kita menganggap beliau sebagai ya seorang negarawan, seorang presiden yang patriot. Perbedaan politik biasa tapi tidak mengganggu hubungan baik kami. Itu aja. Tapi Mas Seno, ini kan kalimat dari Bu Megawati itu tebel banget ya, dan sangat jarang sekali kita dengar Bu Megawati bilang saya tidak punya musuh dengan si A, si B, termasuk dengan Pak Prabowo gitu. Ini ada maksud tertentu tidak, Mas Seno? Dan mengatakannya juga di HUT PDIP begitu. Ya, kalau HUT kemarin kan memang suasananya itu adalah suasana khidmat, suasana sederhana yang kita tahulah di tengah situasi politik hari ini, suasana kebatinannya bagi kami kader-kader PDI Perjuangan itu juga kita paham bahwa ada situasi serangan politik yang bertubi-tubi kepada kami. Berbagai penjuru seakan-akan ada upaya-upaya tertentu untuk kemudian kalau istilahnya Bu Mega itu mengaut-aut partai, mengacak-acak partai. Mulai dari spanduk-spanduk yang provokatif, lalu kemudian ada berbagai framing di media, belum lagi ada challenge terkait dengan panggilan-panggilan hukum kepada para pimpinan partai. Jadi rasanya kita berada di posisi yang secara politik memang situasi yang sedang dikeroyok oleh banyak penjuru. Tetapi dalam situasi itu Bu Mega menegaskan sebagai seorang negarawan bahwa dalam konteks memikirkan bangsa dan negara seharusnya kita tidak mempunyai dendam politik pada orang-orang lawan-lawan politik kita, apalagi kepada Pak Prabowo yang selama ini memang punya hubungan yang sangat baik dan kita percaya banyak program kerakyatan beliau yang beliau canangkan saat beliau menjadi presiden ini itu sebenarnya senafas dan sejalan dengan program kerakyatan PDI Perjuangan sejak lama. Dan artinya dalam potongan atau bauran-bauran tersebut, dalam irisan-irisan tersebut, kita merasa kita bisa membangun suatu kerjasama untuk mendukung program kerakyatan Pak Prabowo. Jadi itu saja konteksnya. Itu Mas. Mas Seno, ini kan kalau Mas Seno katakan hubungannya baik gitu. Kalau di misalnya hubungan berpasangan ini hubungan baik, apakah akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu? Misalnya koalisi gitu. Nah, ada tanda-tanda kayak gitu nggak sih Mas? Ya, kita sering menegaskan sebetulnya meskipun untuk kita Gensi ini definisi atau penamaan itu kadang nggak penting-penting banget ya. Tapi kalau dalam konteks bernegara kayaknya definisi menjadi penting. Dan dalam hal ini, dalam sistem presidensial sebenarnya kan nggak ada tuh yang namanya istilah koalisi. Artinya dengan logika yang sama maka juga nggak ada oposisi sebetulnya. Tetapi yang ada memang secara praktis itu adalah apakah satu partai politik masuk di dalam kabinet atau tidak. Nah, PDI Perjuangan tidak mengambil posisi oposisi ala parlementer, yang mana semua program pemerintahan eksekutif kita anggap salah, kita asal tawur aja, kita asal carok, semuanya salah gitu, enggak juga. Tapi kita juga membuat suatu sikap pasca Pilpres, yaitu sejauh ini kita tidak mengirimkan kader ber-KTA partai di dalam internal kabinet Pak Prabowo. Maka kalau bicara apakah ke depan akan bergabung atau enggak, itu kan konsepnya bergabung. Saya rasa sejauh ini kita masih komit pada komitmen awal kami pasca Pilpres, yaitu kita menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Pak Prabowo dan Gerindra sebagai pemenang Pilpres, lalu kami sebagai pemenang Pileg, dan itu diperlukan suatu koordinasi dan komunikasi yang baik. Karena bagaimanapun program-program pemerintahan sebagus apapun, kalau kemudian tidak mendapatkan dukungan yang efektif di dalam parlemen, ya tetap aja nggak bisa jalan. Nah, disitulah kita menyadari dan mengambil posisi untuk menjalankan peran masing-masing secara optimal. Sejauh ini masih seperti itu posisinya. Mas Seno, kalau memang Pak Prabowo dan Bu Megawati ini berteman begitu kan, tapi di dalam pemerintahan nggak ada satupun perwakilan dari PDIP gitu. Nah, ini gimana cara membangun komunikasinya nih, Mas Seno? Mungkin ada yang ditunjuk gitu tokoh yang akan berkomunikasi dengan Prabowo gitu, karena memang PDIP dan Gerindra katanya bakal menunjuk kader untuk berkomunikasi mewakili Pak Prabowo dan Bu Megawati. Oke, sebagai instansi PDI Perjuangan dan Gerindra, kalau kita ngomong kelembagaan, maka sebenarnya hubungan itu kan bisa berjalan dan selama ini sudah berjalan dengan baik
antara DPR dan pemerintah. Ketua DPR kita tahu ada Mbak Puan Maharani yang selama ini juga dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagai Ketua DPR, tentunya pasti intens komunikasi dengan eksekutif, termasuk dengan Pak Presiden Prabowo. Lalu dalam konteks misalnya komunikasi politik, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum ini pun itu juga sudah cukup banyak momen-momen para pimpinan partai di PDI Perjuangan yang tertangkap kamera sebenarnya dan secara terbuka menyampaikan, melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo. Ambil contoh Pak Ahmad Basarah dalam konteks sebelumnya sebagai mantan pimpinan MPR. Lalu ada lagi misalnya Pak Pramono Anung ke Kertanegara kan waktu pemanggilan menteri dalam konteks berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi dalam hal ini pada saat ada kader-kader PDI Perjuangan yang mendapatkan pesan dari Bu Mega untuk menyampaikan dengan Pak Prabowo, itu sudah berjalan, nggak harus dari kemarin sebenarnya. Karena apa ya, obrolan kita dan diskusi kita mengenai hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo yang baik ini, sebenarnya kan ini juga bukan berita baru juga. Sesuatu yang sudah cukup lama kami sering sampaikan, hubungannya selama ini berjalan dengan baik, dan Bu Mega juga cukup sering sebenarnya beberapa kali menyampaikan, mengutus orang untuk bertemu dengan Pak Prabowo pada saat ada kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dibicarakan, khususnya dalam konteks bangsa dan negara. Itu sih Mas David, Mbak Dita. Iya Mas, jadi kalau kita lihat kalau tadi Mas Yono katakan memang tidak masuk pemerintahan tapi juga tidak mengklaim dirinya oposisi. Jadi memang ini rasanya agak beda dengan periodenya 2004 sampai 2009 ya Mas ya. Karena kan kayak waktu sebelum itu kan PDIP tegas nih, kita di luar pemerintah gitu dan setegas itu gitu. Nah, apakah memang di zamannya Pak Prabowo dengan zamannya Pak SBY ini agak berbeda Pak politik dari PDIP sendiri gitu. Karena kan dulu setegas itu gitu. Kalau ini tuh kayak mau iya enggak gitu loh Mas. Mau ya, atau enggak? Karena belum timingnya tuh Mbak Dita, Mas David. Jadi kita memang punya timing atau di dalam aturan main partai itu untuk menyampaikan posisi atau sikap politik partai secara resmi itu momentumnya adalah di dalam kongres partai dan itu kan masih beberapa bulan lagi dari sekarang. Jadi memang belum definitif. Kalau sekarang baru kemudian kita menyampaikan positioning politik partai. Pasca Pilpres, pasca pelantikan presiden dan pembentukan kabinet, itu yang kita sampaikan sejauh ini posisi politik kita seperti itu. Tetapi nanti kalau menunggu keputusan legal dan definitifnya, mekanisme dan cara mainnya memang harus menunggu mekanisme kongres. Jadi nanti di kongres nanti baru itu jawaban yang clear. Kira-kira kita di dalam atau di luar atau seperti apa itu nanti clearnya di sana. Itu sih. Nah kalau di kongres ini kemarin Pak Dasko sempat nanya nih, kira-kira PDIP ngundang Pak Prabowo sebagai ketum atau sebagai presiden nih Mas? Udah ada bocoran belum nih? PDIP kami akan undang, yang pasti kami undang Pak Prabowo. Dan satu, beliau kan sebagai presiden, dua juga sebagai ketua umum, saya rasa juga itu kan melekat di beliau. Jadi apapun itu yang pasti kita akan undang Pak Prabowo. Mas Seno, saya sedikit kembali ke awal yang Mas Seno sampaikan tadi bahwa PDIP diserang sana sini, di framing begitu. Apakah mungkin, ini saya bertanya sama Mas Seno, apakah mungkin Bu Megawati itu menyinggung nama Pak Prabowo begitu dan mungkin sekarang juga ada wacana pertemuan gitu dengan tujuan meredam. Bukan meredam sih, lebih ke minta backup gitu. Backup karena kan partai penguasa begitu dan penguasa juga ya Pak Prabowo begitu. Yang satu partai pemenang pemilu penguasa di parlemen, yang satu pemenang pemilu presiden gitu Mas Seno. Kira-kira gimana Mas? Enggak lah, kalau bicara wacana itu kan pertemuan itu juga bukan pertama juga. Waktu dulu sebelum pembentukan kabinet juga saya hampir tiap hari tuh ditanyain tentang wacana pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega. Dan spekulasi asumsinya pada waktu itu kan berkaitan dengan apakah kita dapat jatah kursi menteri atau enggak gitu. Nah, sekarang kemudian beda lagi nih. Waktu itu sudah terkonfirmasi ternyata enggak, memang betul PDI Perjuangan komit kita juga masuk ke dalam kabinet. Sekarang berkembang lagi. Apakah nanti ini akan ada kaitannya dengan backup serangan politik, serangan hukum dan seterusnya? Saya rasa enggak juga. Saya harus jawab clear ya. Memang hubungan beliau berdua ini baik dan beliau menyinggung Pak Prabowo juga bukan karena apa, tapi memang di dalam momentum HUT itu kita ingin spesial mengucapkan terima kasih atas pelurusan sejarah Bung Karno itu. Maka otomatis itu akan melebar kan, membicarakan tentang sejarah panjang beliau berdua, lalu bagaimana hubungannya selama ini, sangkaan orang ABCDE, tapi sebetulnya selama ini tidak pernah ada
tidak Ya. pernah ada konflik yang merusak hubungan itu. Hmm. Jadi poinnya hanya di situ, nggak dalam konteks yang lain-lain. Kita tetap jalani kok serangan politik, kita jalani dengan kepala tegak dan mulut Iya. tersenyum. Itu Mbak Dita, Mas David. PDIP versus everybody ya Mas ya? Enggak lah, kita with enggak. everybody. Ya. Nah Mas, ini kan kalau untuk wacana pertemuan ini kan sebenarnya kemarin juga sudah menguat gitu. Seperti yang Mas Seno katakan, tadi juga sering ditanyain gitu, kapan nih Bu Mega ketemu Pak Prabowo? Tapi kan kayak anti klimaks, nggak ketemu. Nah, ini kira-kira pertemuan kedua tokoh ini bisa terwujud nggak Mas kali ini? Mungkin biar Pak Prabowo bisa mencicipi nasi gorengnya Bu Mega gitu. Biar nggak penasaran. Kapan lagi Bu Megawati masak nasi goreng ya? Iya, karena kan terakhir 2019 gitu, udah 5 tahun nih, mungkin Pak Prabowo kangen. Ya, kita masih fokus di banyak hal hari ini. Bu Mega pun menyampaikan kita masih membagi energi ke berbagai peristiwa yang lain, termasuk peristiwa pasca pilkada yang buat kami tentu itu juga mengejutkan. Di banyak daerah basis kami ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi bacaan survei. Jadi bukan hanya karena feeling-feeling, tapi karena survei sebelum pilkada itu berlangsung, katakan di Jawa Tengah itu sudah ada simpangan itu. Pak Andika berhasil mengejar. Lalu di Banten yang sangat dominan suara Bu Airin dan Pak Ade. Tapi ternyata waktu hari H itu kan ada berbagai macam peristiwa yang akhirnya mengalahkan kami. Dan dalam posisi itu kami masih fokus di dalam proses tersebut. Di Jawa Timur misalnya tempat saya kemarin keliling dan membantu Bu Risma, itu kita masih fokus di MK yang tertunda karena Pak Anwar Usman sakit beberapa hari yang lalu. Maka hari ini fokusnya di situ. Jadi memang kita masih fokus di konsolidasi partai. Kita juga baru selesai merayakan HUT yang habis ini akan segera berlanjut ke dalam persiapan Kongres. Jadi dalam konteks pertemuan karena hubungannya baik-baik saja, mau ketemu besok, mau ketemu minggu depan, mau ketemu bulan depan, saya rasa tidak pernah ada masalah lah untuk beliau berdua. Itu bukan problem, teknis saja itu. Oke. Nah ini juga kalau MKMK ini juga cukup ramai ya, apalagi kan masa PDIP menyerah di kandang sendiri itu Mas, salah satunya. Nyabut gugatan di Jateng nih gimana nih Mas? Ya ini itu konteks ya. Itu nanti kita inilah biar tim hukum nanti yang bercerita. Oke. Oke Mas Seno, terima kasih loh Mas untuk waktunya. Terima kasih banyak Mbak Dita, Mas David. Mas Seno, bentar ya, ini ternyata waktunya masih ada Mas. Saya pikir sudah di-cut. Ini produsernya agak magang Mas, jadi mohon dimaklumi gitu. Nah, jadi ini kita akan baca komentar dulu. Nanti mungkin Mas Seno sedikit menanggapi dari sahabat-sahabat kompas.com. Yang pertama dari Bintoro nih. Ini waktunya regenerasi. Nah, ini juga kemarin sempat disinggung nih soal nama Bu Mega, apakah akan tetap jadi ketum atau nanti akan lengser di Kongres mendatang. Gimana nih tanggapannya Mas Seno? Ya, kalau itu saya rasa kalau bicara Bu Mega sebagai ketum, kita itu malah menghargai dan menghormati suara akar rumput. Sebagai partai yang mendengarkan konstituen yang memang besar dari akar rumput, maka harus ada rule of the game di dalam menentukan ketum yang nantinya akan mendapat mandatoris di Kongres dan punya hak prerogatif terhadap ribuan anggota DPRD, terhadap banyak sekali anggota DPR RI, kepala daerah dan seterusnya. Yang ini posisi sangat strategis. Dalam konteks itu kita sudah menjalankan rule of the game kita, mekanisme main kita dengan cara menyelenggarakan rakernas. Nah di rakernas itulah suara-suara dari pengurus DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting itu difasilitasi. Mau siapa sih yang jadi ketum, dan dalam rakernas kemarin beberapa bulan yang lalu itu semuanya sepakat meminta Ibu Megawati Soekarno Putri untuk bersedia menjadi ketum lagi di periode selanjutnya. Maka secara empiris kita harus kawal itu yang menjadi kesepakatan. Kalau memang ada orang-orang yang ingin menjadi ketua umum, caranya ya ikuti aturan main kami. Nah, kalau sekarang baru dikeluarkan, lalu wacana, wah ini harusnya begini, harusnya begitu, ada yang pingin, maka itu malah sebetulnya buat kami mengkhianati suara arus bawah kami. Itu malah berbeda dengan apa yang menjadi hasil dari rakernas partai beberapa waktu yang lalu. Jadi buat kami clear, suara dari arus bawah sudah bersuara dan semuanya minta agar kesediaan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk berkenan kembali menjadi ketua umum. Jadi itu sudah clear. Masalah kemudian nanti bagaimana
dalam konteks pelembagaan partai, dalam konteks kaderisasi, sekolah partai, itu nanti akan dibahas di dalam kongres. Itu aja. Oke, tapi anggapan misalnya PDIP adalah partai yang tidak dalam tanda petik demokratis karena ketuanya sama terus nih, gimana nih Mas Eno menanggapi hal itu? Ya saya rasa malah PDI Perjuangan itu banyak sekali tuh menghasilkan pemimpin-pemimpin muda di banyak tempat. Kalau kita mau lihat di berbagai daerah penting di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu banyak anak-anak muda yang bisa jadi seseorang dari kemudian proses PDI Perjuangan. Di misalnya ada Mas Eri Cahyadi, ada Mas Ipin di Trenggalek, ada lalu Mas Dito di Kediri. Di banyak tempat anak-anak muda diberi kesempatan yang awalnya memang berproses di dalam, mengikuti kaderisasi, malah jadi. Lalu kemudian dalam konteks penugasan-penugasan di dalam berbagai pos penting juga banyak anak muda yang sudah menjadi pengurus di level DPC, DPD, itu banyak sekali anak-anak muda. Bahkan juru bicaranya pun ini seorang anak muda hari ini. Jadi buat saya malah sebenarnya banyak sekali anak-anak muda yang terlibat di dalam PDI Perjuangan, dan itu adalah bentuk demokrasi yang kita sepakati. Kalau memang ada orang mau menduduki jabatan politik tertentu di PDI Perjuangan, ya harus taat pada aturan main, taat pada prosesnya. Itu saja, jadi bukan masalah apa-apa. Ya ini satu lagi nih Mas Seno, jadi boleh komen soal ketum juga nih. Daripada ganti-ganti ketum seperti partai lain, toh selama Bu Mega jadi ketum suara PDIP stabil, dibilang begitu. Nah, apakah mungkin dengan kehadiran Bu Mega tetap menjadi ketum nih, faksi-faksi di internal PDIP agak bisa diredam gitu Mas Seno, atau gimana nih Mas? Ya secara empirik Mbak Dita, Mas David, siapa sih orang di Republik ini yang punya pengalaman politik yang selengkap Bu Mega? Lahir sebagai seorang anak presiden, proklamator pula, lalu kemudian mengalami privilege pada waktu itu sempat kan sebagai anak presiden, tapi harus kemudian mengalami konflik sejarah yang membuat keluar istana, beliau bersama keluarga, lalu kemudian menghadapi seorang presiden di era Orde Baru dulu, kemudian berhasil menjadi wakil presiden, kemudian berhasil menjadi presiden, kemudian menjadikan presiden 2 kali. Ya, pernah berada di dalam, pernah berada di luar pemerintah dengan hasil yang stabil. Gitu. Menang pemilu legislatif hat-trick pertama kali dalam sejarah bangsa kita. Republik Indonesia hat-trick menang PDI Perjuangan 3 kali. Lalu menghadapi situasi dikuyok-kuyok di era Orde Baru. Jangan bayangkan sebagai anak Bung Karno di era Pak Harto itu waktu itu enak. Ada proyek desukarnisasi besar-besaran di situ, dan Bu Mega membuktikan bisa membawa PDI Perjuangan menjadi besar di tengah situasi seperti itu. Maka dari pengalaman empirik inilah, ditambah juga kita mengambil api perjuangan dari Bung Karno, yang mana Bu Mega punya kedekatan, tentu saja sebagai seorang putri Bung Karno, punya kedekatan betul. Nah, kami menganggap memang beliau punya punya satu posisi sejarah yang tidak bisa digantikan. Dalam posisi itu saya rasa kalau bicara partai dimanapun pasti ada dinamika. Dan buktinya Bu Mega selama ini bisa mengelola dinamika itu dengan baik dan membesarkan PDI Perjuangan. Jadi saya rasa alasan legitimatifnya itu. Tapi berarti boleh dibocorkan nanti kongres itu akan bahas soal ketum, terus soal posisi PDIP, terus apa lagi nih Mas Seno soal kongres ke depan? Ya nanti selain itu program kerakyatan, apa saja yang kira-kira akan dilakukan oleh kepala daerah partai, anggota dewan, termasuk mensinergikan dengan program-program kerakyatan Presiden Prabowo. Jadi ya tiga hal itulah kurang lebih yang menjadi utama. Mas Seno, saya selalu penasaran sedikit saja Mas Seno dengan pandangan Bu Mega soal generasi Z atau ini ya pemilih-pemilih yang baru begitu ya, pemula begitu. Apa sih pandangan Bu Mega soal anak-anak muda ini, kan mungkin nggak tahu soal sejarah gitu kan, apalagi waktu itu Bu Mega cukup rame nih dibicarakan di media sosial gitu kan terutama ya. TikTok nih Mas. Ya itu kan bentuk dari, ya saya memahami lah bagaimana di TikTok itu berbagai framing diberikan kepada kami, Bu Mega, kepada PDI Perjuangan, dengan memotong-motong banyak video itu lalu diberi komentar-komentar. Nah sebenarnya kalau saya belajar dari sosok Bu Mega selama ini, yang saya lihat beliau itu sebenarnya menghargai anak-anak muda yang punya fighting spirit. Jadi di dalam era saat ini itu menjadi penting fighting spirit itu. Kenapa? Beliau besar di era pergolakan sejarah yang
waktu itu nggak main-main gitu. Jadi Iya. betul-betul dikuyo-kuyo di situasi yang nggak enak pada waktu itu. Maka yang menjadi key point dan lesson learned dari Bu Mega sebagai anak muda itu yang penting punya fighting spirit yang kuat. Bahwa kalau saat ini kita menghadapi tantangan harus punya keinginan atau dari dalam hati itu tekad untuk melawan dan berjuang. Nah, fighting spirit itu dalam konteks republik menjadi bisa dibangkitkan kalau memahami sejarah. Nah, kita kan jarang tuh tahu tentang gimana sih heroiknya dulu misalnya waktu Perang 10 November. Gimana dulu anak-anak muda yang masih seumuran kita angkat senjata, nggak takut mati. Itu yang dihadapi bukan sekedar penjara, yang dihadapi pelor dulu, peluru kan. Lalu bukan hujatan netizen ya. Bukan hujatan netizen. Ya. Nggak bisa revive, Pak. Kalau di game bisa revive. Ini mati selesai deh, waktu itu. Ya kan? Nah, mereka nggak takut loh. Bahkan di Surabaya yang saya dengar ada anak muda yang karena bertempur dia mati di satu tempat, lalu di sakunya itu ada fotonya dia dengan kekasihnya yang berlumuran darah. Lalu ada kader PNI yang berteriak merdeka sekali merdeka dan dia harus digantung oleh Belanda hanya karena mengatakan itu. Nah, ini kan fighting spirit. Nah, fighting spirit itu karena keyakinan gitu. Nah, keyakinan inilah yang harus kita yakin kalau negeri ini harus begini, harus begini, harus begitu. Kita yakin kalau itu bisa dibangun spirit itu kalau memahami sejarah. Nah, dari heroisme itu, cerita itu, maka itu akan dibangun fighting spirit. Nah, Bu Mega berharap itu sebetulnya dari anak-anak muda bisa lebih banyak menunjukkan fighting spirit di situasi saat ini negeri kita, geopolitik kita yang nggak stabil, ekonomi dunia yang terganggu. Butuh anak-anak muda yang rela berkorban untuk melakukan itu. Itu saja sebenarnya. Nah, Pak Prot, aku masih boleh nanya lagi nggak satu? Boleh, Mas. Aku ini agak ada bisikan-bisikan nih, Mas. Sebenarnya teman Pak Prabowo dan Bu Mega tuh nggak terjadi karena terganjal ada Pak Jokowi. Nah, itu benar nggak sih, Mas? Ini pertanyaan terakhir yang ini bisikan-bisikan nih, Mas. Baru nih bisikan-bisikan. Enggak lah, tapi yang pamungkas selalu terakhir nih biasanya. Bu Mega dan Pak Prabowo itu hubungannya sangat baik. Tidak tergantung siapapun gitu, tidak tergantung dan tidak terganggu oleh siapapun. Beliau bahkan menyapa Pak Prabowo itu dengan sebutan yang sangat akrab, yang saya rasa hampir tidak ada lagi orang di Republik ini yang menyebut Pak Prabowo dengan sebutan Mas Bowo, kecuali Bu Mega. Jadi saya rasa hubungan beliau berdua sangat baik, itu personal dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Yang mengganggu PHO itu nggak laku buat beliau. Oke. Mas Eno, terima kasih loh Mas atas waktunya untuk kompas.com. Kapan-kapan ya Mas gabung lagi. Ditunggu juga nih informasi kapan Bu Mega bakal masak nasi goreng lagi nih. Nah, iya. Thank you Mbak Dita. Oke, sukses selalu Mas Eno. Makasih banyak. Ya, itu seru banget ya obrolan bareng. Kemana-mana jadi ngobrolnya. Iya, karena Gen Z juga, anak muda, jadi meskipun berat obrolannya tapi tetap dibawakan dengan santai. Tapi harus diakui bahwa PDIP dan Bu Megawati ini cukup banyak diperbincangkan di TikTok ya. PDIP dan Bu Mega, mungkin sentimennya memang agak beda generasinya kan. Iya, betul. Ya, untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di TikTok sendiri. Makanya tadi kita tanyakan kan gimana pandangan Bu Mega terhadap itu, karena memang benar banyak itu potongan-potongan video Bu Mega itu yang dipotong-potong yang mungkin konteksnya jadi tidak konteks mungkin gitu karena mereka akan cuma menyerap apa yang dibicarakan aja, tapi konteksnya itu generasi TikTok kamu ini. Aku juga. Kamu juga ya. Tapi kan kita kan membaca informasi secara utuh. Enggak, aku joget TikTok aja. Oke, Fargo. Itu tuh dibaca katanya. Oh iya. Ini udahan katanya udahan ya. Iya. Enggak sampai jam berapa sih? 7 gitu? Jam 7. Enggak mau. Enggak. Sampai tengah malam. Komentarnya cuma 2 aja memang sahabatkompas.com. Oh, yang aman. Banyak yang nggak aman ternyata. Oke, Mbak Adi, itu tadi obrolan kita bareng Mas Eno juga, tadi juga sebenarnya berapa narsum ya, tapi mungkin next next episode kita ngobrol-ngobrol panjang ya. Nah, ini katanya nih setelah ini sahabatkompas.com jangan kemana-mana, nanti akan diputar nih soal video Bu Megawati yang bercerita tentang hal yang selalu menjadi jamuan untuk Pak Prabowo, yaitu nasi goreng. Iya, aku jadi lapar nih pengen makan nasi goreng jadi, nih. Kemarin ada tulisan Prabowo, Megawati dan
seporsi nasi goreng. Oh. Baca di nasionalkompas.com. Oke, itu aja. Saya David Purba pamit. Dan saya Dita Anggarusyana pamit. Sampai Sampai jumpa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto tidak mengalami masalah. Megawati merasa perlu menyampaikan hal itu, lantaran menyadari banyak orang menduga dia bermusuhan dengan Prabowo terkait Pilpres 2024. Dalam pidato politiknya pada pembukaan hari ulang tahun ke-52 PDIP, Megawati bahkan mengungkap kebiasaannya saat menjamu Prabowo, yakni memasak nasi goreng. Prabowo disebut menyukai nasi goreng buatan putri proklamator RI Soekarno tersebut. Namun, untuk saat ini Megawati belum bisa masak nasi goreng lagi untuk Prabowo. Sebab, Megawati mengaku sedang pusing memikirkan anak buahnya di PDIP yang terkena masalah. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Bintang nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Adapun, Megawati menganggap masakan nasi goreng sebagai senjata yang digunakan untuk diplomasi politik. Sudah berulang kali Megawati memasakkan nasi goreng untuk Prabowo yang menjadi lawan politiknya pada Pilpres 2024. Namun meski mengakui hubungan personalnya dengan Prabowo baik, tetapi Megawati menyebut pertemuan secara fisik dengan Presiden tidak harus dilakukan. Sebab, Megawati mengatakan bisa mengirim orang untuk bertemu Prabowo. Di sisi lain, politikus PDIP Arya Bima mengatakan, jika Megawati dan Prabowo bertemu, hendaknya dipandang selayaknya tokoh bangsa yang menjalin persahabatan sejak lama. Arya pun mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Megawati dan Prabowo bertemu tanpa dikaitkan dengan sikap politik partai. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dekat dengan Prabowo disinyalir menjadi hambatan bagi Megawati untuk bertemu secara langsung. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.